warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Biodas 02 akan melakukan wawancara dan observasi di Bank Sampah Induk Surabaya. Saksikan video berikut ini. Menurut Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, implementasi dari prinsip pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan adalah melalui konsep 3R, yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle, di mana salah satunya dapat dijumpai di Bank Sampah Induk Surabaya, yang merupakan tempat pengelolaan sampah, khususnya sampah anorganik yang didirikan pada tahun 2010 oleh seorang mahasiswa arsitektur ITS yang bernama Kak Anindita pada saat itu. Pendirian bank sampah ini dilatar belakangi oleh penumpukan sampah di TPA Benowo yang overload dan banyaknya sampah berserakan di lingkungan sekitarnya yang belum didaur ulang dan dipilah. Selain itu, ditambah lagi dengan adanya banyak jumlah masyarakat miskin di kota Surabaya itu sendiri. Pendirian bank sampah ini dilakukan dengan tujuan agar dapat mengurangi sampah dan pengumpulan sampah nantinya dapat diuangkan sehingga membantu meningkatkan ekonomi masyarakat tersebut. Perkenalkan ya, saya dengan Mbak Hasna. Di sini saya selaku tim pemasarannya Bank Sampah Induk Surabaya. Nah, kalau berarti segi sampah yang difokuskan kan anorganik, Kak. Kalau dari Surabaya sendiri tuh jenis kayak dari anorganiknya itu apa yang paling banyak? Oke, jadi kalau di Bank Sampah Induk Surabaya ini kita yang paling mendominasi itu sampah kertas. Kertas itu plastik ya, Kak? termasuk plastik nomor 2. Oh. Nah, kalau di Bank Sampah Induk Surabaya ini kita nerimanya jenis kertas, plastik, kaca, sama logam. Garis besarnya itu, tapi nanti ada rinciannya lebih detail lagi. Kayak di Presis itu ada sekitar 40 jenis sampah. Itu diterima seperti itu. Jadi Bank Sampah Induk Surabaya ini kita ada 2 jenis nasabah. Ada nasabah perorangan sama nasabah keluarga. Nasabah perorangan mereka biasanya store langsung ke sini tanpa ada minimal. Nah, kayak mobil itu yang di depan itu store langsung ke sini, nggak ada minimal. Kayak misalkan di bawah 1 kilo bisa kita terima, misalkan mau store 10 kilo bisa diterima. Jadi nggak ada minimal maksimal, bebas karena mereka antar sendiri ke sini. Kalau nasabah kelompok itu biasanya terdiri dari bank sampah unit yang ada di RW. Dan kalau nasabah kelompok itu juga diantar ke sini gitu, Pak? Atau Kalau mungkin ada yang diambil dari dijemput. Jadi kita ada armada penjemputan sampah, kita ada tosa sama pickup. Nah, kita jemput sampahnya secara gratis, tapi ada minimalnya 200 kilo. Untuk bank sampah unitnya sendiri itu kalau di Surabaya ini kita ada sekitar 450 bank sampah unit. Itu yang udah jadi nasabah kita ya. Terus kalau untuk sekolah ada sekitar 200-an sekolah. Untuk perkantoran dan LSM ada sekitar 100. Terus kalau ada peran dari masyarakat nggak yang terlibat untuk mengelola sampah di sini? Oh pasti, jadi sebelum masyarakat itu mau mendirikan bank sampah atau mau store sampah, itu kita adakan edukasi dan sosialisasi dulu. Kayak gimana cara pemilahannya, jadi nggak ngasal gitu loh, nggak semua itu store di sini. Jadi kita ada edukasinya dulu, kayak misalkan jenis-jenis apa aja yang bisa kita terima, terus nanti pemilahannya seperti apa itu kita ajarkan di awal. Terus kayak gitu ada kendala nggak, Kak, yang dihadapi saat mengelola sampah di sini? Oke, kalau kendala kita lebih ke ini ya, mungkin dalam pencarian vendor daur ulang ya. Harapannya kan kita tuh bisa mengolah semua sampah yang dihasilkan rumah tangga. Karena sampah ya sumbernya tuh dari rumah tangga gitu. Sedangkan sampah yang dihasilkan rumah tangga tuh banyak banget macamnya, tuh kain, mika atau apa. Kita ini terkendala di pencarian vendor daur ulang. Kayak misalkan kain, ini kita belum bisa nerima kain di sini. Kayak misalkan kertas plastik mika itu di sini juga belum bisa. Tetra Pak, betul, Tetra Pak itu juga kita belum bisa nerima karena kita belum menemukan vendor daur ulang yang tepat gitu loh untuk sampah-sampah tersebut. Terus sejauh ini apakah ada solusi untuk mengatasi tadi kendala yang itu? Ya sejauh ini ya kita masih berusaha cari ya. Kita biasanya cari vendor itu di Facebook. Juga kita ikut lomba-lomba itu sebagai upaya kita juga sih, barangkali ada yang meneruskan ke pabrik daur ulang. Oh ini loh ada di daerah Jakarta, nah ini ada di daerah sini. Nah itu biasanya kita terbantu dari situ sih, dari lomba-lomba. Jadi kita membangun relasi seluas-luasnya lah. Kami juga melakukan observasi langsung ke gudang pengolahan sampah di Bank Sampah Induk Surabaya, di mana menunjukkan peran masyarakat yang menukarkan sampah yang dimiliki dengan daftar harga tertentu. Nah, sampah-sampah yang ditukar itu harus dalam keadaan bersih dari sisa produk, termasuk label kemasan. Dari sini juga terlihat adanya sampah yang dipilah dengan nama dan pembatas antara satu jenis dengan jenis yang lainnya. Selanjutnya, sampah yang telah dipilah diantarkan ke pihak vendor atau pabrik untuk didaur ulang menjadi barang bernilai ekonomis. Selanjutnya yaitu keterkaitan mengenai prinsip biologi
sebagai alternatif solusi isu sampah itu sendiri, yaitu interaksi antara manusia dengan sampah, di mana manusia seharusnya bertanggung jawab untuk mengelola sampah di lingkungannya demi terciptanya lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah kami lakukan, hal yang dapat kami pelajari adalah pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan dan pemilahan sampah untuk menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu juga keberadaan bank sampah ini dapat membantu para masyarakat menengah ke bawah dalam segi ekonomi mereka. Sekian dari kami. Terima kasih.